Shalom Bapak Ibu semuanya. Tidak terasa di hari ini kita sudah memasuki kembali masa raya Paskah. Ya biasanya ada yang nyebut masa raya Prapaskah, masa raya Paskah, yang ditandai dengan hari ini, yaitu Rabu Abu. Dan kemudian kita akan menghitung 40 hari ke depan, sehingga pada akhirnya kita ketemu nanti hari Minggu, dan hari Minggu itu adalah Paskah. Dan biasanya masa raya Prapaskah, masa raya Paskah menjadi identik dengan masa di mana kita berusaha untuk memperbaharui kehidupan kita, tobat. Nah, mengawali renungan kita hari ini, saya dapat informasi dari rekan-rekan diskusi kami. Jadi ada, kalau misalnya budaya Sunda, bagi orang Sunda, tobat itu ada dua pemahaman yang biasanya selalu diingatkan mungkin oleh orang-orang tua kepada semua orang tentang arti dari pertobatan. Ini pakai bahasa Sunda, semoga saya nggak keselimpet nih ngomongnya nih. Lain ganti baju, tapi ganti laku. Artinya, ya tobat itu bukan cuma sekedar ganti tingkah lakunya, tapi ya pergantiannya adalah bukan hanya sesuatu yang kelihatan tampak di depan mata, tapi keseluruhan kehidupannya itu harus berganti. Lain ganti baju katanya, tapi ganti laku. Lalu ada satu lagi nih yang biasanya juga disampaikan, babalik pikir lain bulak balik pikir. Bahasa saya nggak salah ya, nggak keserimpet ya. Babalik pikir itulah tobat, sedangkan bulak balik pikir itu kayak hari ini Edan, besok Eling, hari depannya Edan, besoknya lagi Elingnya. Bulak balik pikir, enggak, bukan bulak balik pikir, tetapi babalik pikir. Babalik itu ya berarti kayak paskibra gitu ya, balik kanan gerak, udah cukup gitu. Bukan zut, nah itu yang disebut tadi bulak balik. Saya juga ternyata baru ngeh juga bahwa ternyata di masing-masing budaya pasti ada cara untuk mengajak orang-orang untuk bertobat ya. Sayangnya kita bukan KRT. Sebenarnya kalau misalnya kita KRT nih, saya mau tanya nih, Pas Teddy, kalau misalnya di Manado itu pakai bahasa apa tentang penggambaran tobat? Atau orang Jawa tuh punya falsafah apa tentang pertobatan? Ya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol setelah kebaktian. Kalau kita membaca Alkitab kita hari ini, Bapak dan Ibu, kita akan dengan sangat mudah mengenali bahwa kita bertemu dengan Nabi Yoel, dan Nabi Yoel berkarya di tengah-tengah bangsa Israel yang saat itu benar-benar sedang dipandang bersalah oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya kalau kita ngelihat judul perikopnya ya, coba lihatlah judul perikopnya. Pasal 2 itu nggak ada kan judulnya ya? Nggak ada. Kalau nggak ada, lihat pasal sebelumnya. Pasal sebelumnya, coba saya mau nanya nih ya, Bapak dan Ibu, ada yang nggak waktu kita baca Alkitab tadi, terutama ayat berapa tuh tadi ya, yang penggambaran itu sangat dahsyat gitu. Ayat 4 sampai dengan ayat 14. Ayat 4 sampai dengan ayat 11. Kan di situ digambarkannya kan dahsyat sekali ya. Rupa mereka seperti kuda dan seperti kuda balap. Lalu kemudian apa lagi yang wow, pokoknya yang dahsyat-dahsyat lah. Kepikiran nggak bahwa itu menunjuk pada belalang? Saya sih yakin nebak bahwa Bapak dan Ibu nggak ada yang kepikiran bahwa itu belalang sebelum saya omongin nih hari ini. Saat ini ya, tadi waktu baca emang kepikiran belalang, itu menunjuk pada belalang, kawanan belalang yang sangat besar yang digunakan oleh Tuhan menghukum orang Israel karena orang Israel bersalah, dipandang bersalah oleh Tuhan. Cobanya nanti lihat ayat 4 sampai dengan ayat 11 deh. Gambarannya sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat luar biasa, sehingga kita nggak ngeh bahwa itu tuh sedang ngomongin sekumpulan besar belalang yang pada akhirnya memporak-porandakan kehidupan bangsa Israel. Mereka bertani, tanah pertaniannya hancur lebur gitu ya.
dan kemudian sampai masuk ke kota. Wah, jadi benar-benar sesuatu yang kita kan ketemu ya dengan belalang ya. Belalang yang sekecil itu, tapi kemudian digunakan Tuhan dengan cara yang dahsyat untuk menyatakan penghukumannya kepada bangsa Israel. Ada yang menarik dalam pembacaan Alkitab kita hari ini Bapak dan Ibu, dan saya mau mengajak kembali untuk melihat. Coba lihatlah ayat 13. Kalimat yang pertama saja. Ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, gitu kan ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena sebetulnya kalimatnya agak-agak terbalik sebenarnya. Yang seharusnya adalah koyakkanlah pakaianmu, karena mengoyakkan pakaian itu adalah sesuatu yang bisa mudah sekali kita temukan dalam perjanjian lama atau bahkan dalam perjanjian baru. Sewaktu Yesus ditangkap lalu imam besarnya, apa yang dilakukan oleh imam besar? Mengoyakkan pakaiannya, tapi dalam konteks yang Yesus ya. Tapi kalau dalam perjanjian lama kita akan ketemu juga dengan orang-orang yang mengoyakkan pakaian sebagai tanda penyesalan atau sewaktu mereka bertemu dengan pergumulan-pergumulan. Contohnya sewaktu Yefta waktu anaknya keluar, dia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda penyesalan dengan nazarnya. Kenapa harus anaknya yang keluar, kira-kira gitu ya. Tapi di dalam perikop kita, Tuhan membalik hal itu. Kalau buat orang Israel, mengoyakkan pakaian itu sesuatu hal yang bisa dan biasa dan mereka sering lakukan. Tapi kali ini Tuhan ngomong sama mereka, jangan, apa bahasanya ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Jadi yang biasanya, ini kan kalimat nih, 1, 2, 3. Biasanya ini kesini nih, mengoyakkan pakaian. Tapi lalu Tuhan bilang, jangan mengoyakkan pakaian, tapi tiba-tiba Tuhan menyasar ke sini. Koyakkanlah hatimu. Dan Tuhan berbicara tentang mengoyakkan pakaian ini tepat setelah Tuhan berbicara di ayat sebelumnya ya. Berbaliklah dengan sepenuh hatimu. Lalu kemudian Tuhan ngomong tentang caranya, dengan berpuasa, dengan apa lagi tuh, dengan menangis, dengan meratap. Tapi kata kuncinya sudah ditaruh di depan, dengan segenap hatimu, ayat 12. Baru ngomong di ayat 13, koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Padahal mengoyakkan pakaian itu sesuatu yang biasa. Dan dalam perjanjian lama kita ketemu dengan pola seperti itu. Yang pasti Bapak dan Ibu familiar ingat adalah tentang menyunat hati, ya kan? Misalnya Yeremia pasal 4 ayat 4 tuh, intinya adalah tentang jangan sunat secara fisik, ya kira-kira gitu ya, tapi sunatkanlah hatimu. Dan sekarang kita ketemu dengan pola yang sama, jangan mengoyakkan pakaianmu, tetapi koyakkanlah hatimu. Dari situ saya kepikiran bahwa mungkin saja kalau misalnya Tuhan hari ini berbicara kepada umatnya, apa yang akan kira-kira Tuhan katakan kepada kita sebagai umatnya sewaktu kita hari ini bersama-sama. Nanti ini kita akan ada penorehan abu ya, tanda salib. Kira-kira apa yang akan Tuhan omong dengan pola yang tadi? Ada orang yang sunat fisik, lalu kemudian Tuhan bilang, sunatlah hatimu. Bukan berarti sunatnya nggak boleh, boleh. Tapi jangan berhenti di situ, tapi sunatlah hatimu. Dan sekarang, jangan koyakkan pakaianmu, koyakkanlah hatimu. Mengoyakkan pakaian itu simbol pertobatan, iya. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau buat saya, dalam renungan saya mengira Tuhan akan berkata kira-kira kayak gini, torehkanlah abu di hatimu, tidak di dahimu. Pola yang sama. Jangan mengoyakkan pakaian, koyakkan hati. Jangan sunat fisik, sunat hati. Jangan torehkan abu di fisik,
tapi torehkan abu di hatimu. Sederhananya dari pola itu, dari 3 pola itu ya, sederhananya yang Tuhan mau sampaikan adalah semua tindakan kita, sikap kita yang menunjuk pada simbol. Kita senang sekali dengan simbol. Pakai kalung salib, anting salib, apalagi simbol kita ya. Baju Kristen ini ya, apa yang anak muda tuh yang without Jesus, lalu kemudian John 3 ayat 16. Kita senang sekali dengan simbol, dan sederhana ya, sewaktu kita membaca perikop kita hari ini, kalau buat saya Tuhan mengajak pada setiap orang, setiap kita, bahwa jangan berhenti pada simbol-simbol, dan kemudian sewaktu orang berhenti pada simbol-simbol, dan apalagi menjadikan simbol itu hanya sekedar aksesoris. Orang bisa mengoyakkan pakaian, orang bisa menyunat, orang bisa juga menoreh abu, tapi apakah pada akhirnya simbol-simbol itu juga mengubahkan kehidupan mereka? Itu kan menjadi 2 perkara yang sama sekali lain. Ada pengkhotbah dari luar pergi ke gereja itu sama seperti orang memasukkan mobil, orang masuk ke garasi, tidak otomatis orang yang masuk ke garasi itu jadi mobil. Itu 2 hal yang berbeda. Sikap dan tindakan kita, apakah sudah mencerminkan apa yang kita kenakan sebagai simbol-simbol? Kalau di ayat 12 kan sederhananya, itu yang paling sederhana tuh ayat 12. Berbaliklah, pertobatan adalah berbalik. Orang jalannya salah, maka dia berbalik. Kalau yang bahasa Sunda tadi ya, bukan, apa tadi bahasanya? Bukan bulak-balik pikir, tapi babalik. Jalan salah, babalik. Balik kanan, ke arah yang benar. Dan definisi yang paling sederhana itu, Tuhan menginginkan pengenaan simbol-simbol itu bukan hanya berhenti pada orang merasa sukacita. Ya, pahamlah kita kenapa kita senang dengan kalau misalnya kita pakai kalung salib, atau pakai baju Kristen, atau pakai anting salib, semua aksesoris kekristenan. Tapi semoga kita tidak berhenti pada kebanggaan memakai itu. Saya nggak tahu deh, Bapak dan Ibu bangga atau ngerasa berat? Sebab seharusnya berat ya. Sebab sewaktu orang tahu Bapak dan Ibu Kristen, tapi kemudian orang menilai Bapak dan Ibu sikapnya sangat tidak Kristiani, itu jadi berat. Kalau berkaitan dengan Rabu Abu, saya masih ingat beberapa dari awal-awal kita pada akhirnya ikut dalam gerakan keesaan gereja, pelaksanaan Rabu Abu. Maka yang salah satu yang diwanti-wanti adalah nanti tidak perlulah kita selfie-selfian. Itu salah satunya itu ya. Saya tidak mengomentari tentang gimana-gimananya, tapi itu pernah ada. Kenapa? Karena sewaktu orang selfie, maknanya jadi hilang. Bisa hilang gitu ya. Kan penorehan abu itu kan menyimbolkan bahwa kita sadar kita itu orang yang berdosa dan mau diubahkan. Ibaratnya kalau misalnya ibaratnya nih ya, ada orang yang bersalah nih, maling katakannya ya. Lalu kemudian malingnya mau bertobat, lalu kemudian ditandai itu, lalu kemudian dia selfie dan dia bilang gimana nyambunginnya gitu. Ketahuan bersalah dan kemudian kita senyum gitu. Padahal pemaknaannya adalah penorehan abu itu adalah simbol bahwa kita ingin mengubah hidup kita. Ya walaupun saya paham bahwa ada orang yang bukankah itu menjadi bisa dimaknai secara berbeda. Misalnya kita memotivasi diri kita dengan foto sama-sama. Ya bisa. Nanti sewaktu Bapak dan Ibu pulang ya
direnung-renung saja bagaimana cara memaknainya. Jadi Tuhan menginginkan bukan hanya sekedar tanda yang kita kenakan, tapi apakah juga kehidupan kita berubah dengan semua simbol-simbol yang sudah dikenakan. Atau jangan-jangan kita sama seperti ya pengalaman bangsa Israel, simbolnya dikenakan, orang bisa meraung-raung mengoyak pakaian, tapi setelah itu kehidupannya sama sekali nggak berubah. Ada satu cerita Bapak dan Ibu, cerita tentang mitologi Yunani. Jadi Hercules, kita kenal dengan Hercules ya, Hercules yang Yunani ya, bukan yang Indo ya. Hercules itu katanya punya 12 tugas. Dan salah satu tugasnya adalah dia dipanggil oleh satu raja, namanya Raja Augenes. Raja Augenes ini peternak, dia punya, bukan peternak, tapi dia punya kandang yang isinya 3.000 sapi ya, berarti peternak lah ya. Lalu udah bertahun-tahun nggak dibersihkan. Lalu raja ini memerintahkan untuk Hercules, lihat kandangnya isinya banyak 3.000 sapi, tolong dibersihkan. Hercules datang, lalu kemudian dia bilang, wah ini kandang kotor sekali, 30 tahun nggak dibersihin. Dan kemudian ngelihat kandang yang kotor, Hercules malas banget ngebersihinnya. Tapi kemudian dia melihat bahwa posisi kandang itu diapit oleh 2 sungai. Lalu kemudian yang dilakukan Hercules adalah dia ngebuka jalan 2 sungai ini untuk pada akhirnya ada air yang mengalir ke kandang yang ini. Dan kemudian air yang mengalir itu yang membersihkan semua kotoran, semua sampah dalam kandang itu sehingga kandang itu jadi bersih. Di momen hari ini kita juga tahu bahwa saudara-saudara kita juga ada yang bergumul karena kebanjiran ya. Dan kalau kebanjiran kan kita setelah banjir itu kan banyak sampah, banyak lumpur. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Dibanjur kan? Dibanjur air, dibersihkan. Kalau buat saya, kalau sebentar kita akan bersama-sama ada dalam prosesi penorehan abu di dahi sebagai tanda kita untuk bertobat, berkomitmen untuk menjadi orang yang lebih baik, tema sinodal kita ya, transformasi diri. Maka mari kita jadikan tanda salib di dahi itu sebagai ibaratnya seperti air yang membersihkan semua hal-hal yang jahat dalam hidup kita, atau bahkan membersihkan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga pada akhirnya tepatlah kalau misalnya tadi dibilang bahwa jangan torehkan abu di dahimu, torehkan abu di hatimu. Bukan hanya berhenti pada penorehan di dahi, tetapi apakah simbol kita yang kita lakukan hari ini juga menerangi langkah perjalanan kita ke depan. Sambil mengingat tentu saja, kenapa abu? Karena kita nggak punya waktu 1000 tahun lagi untuk berjuang memperbaharui diri, tetapi waktu kita terbatas. Karena tepat pada waktunya kita akan meninggal kembali pada abu. Maka selagi masih ada waktu, apa yang bisa kita lakukan? Kalau keluarga kita ada sesuatu yang memang ribet-ribet, ya mari kita sama-sama berjuang lah untuk menemukan kedamaian. Kalau kita ketemu dengan pergumulan-pergumulan, ya ayo sama-sama kita berjuang untuk menemukan situasi yang jauh lebih baik. Maka kalau misalnya itu yang kita lakukan, saya kira kita sudah berjuang untuk memberlakukan bahwa abu itu tanda salib di dahi hari ini bukan hanya sekedar menjadi simbol lalu kemudian kita foto-foto, tapi pada akhirnya kita juga berkomitmen untuk melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati ibadah kita agar melalui masa raya Paskah hingga nanti di puncak Paskah, maka ada sesuatu yang
ada sesuatu yang jauh lebih baik yang bisa kita rasakan dan kita temukan dalam hati dan pikiran kita. Tuhan menolong, Tuhan berkati, amin.